Pemirsa, Menteri Pariwisata Arif Yahya membantah tudingan bahwa dirinya mendapatkan gelar doktor dan juga ijazah palsu. Arif membantah menjadi alumni dari University of Berkeley yang dicabut izinnya. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, dirinya mendapatkan gelar doktor dari Universitas Pajajaran dengan nilai cum laude. Dirinya pun mengaku baru saja terpilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Doktor Ilmu Manajemen Unpad pada bulan lalu. Arif Yahya juga mengaku tidak akan memperpanjang masalah ini dan menganggap klarifikasinya sudah cukup untuk membantah tudingan dirinya sebagai alumni dari University of Berkeley yang dicabut izinnya. Pekan lalu, Menristek menginspeksi mendadak kampus cabang dari University of Berkeley di Jakarta yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Internasional Indonesia dan dinyatakan sebagai kampus bodong dan mengeluarkan ijazah palsu. Arif Yahya dituding menjadi salah satu alumni peraih gelar PhD di kampus tersebut. Ijazah palsu udah pasti ya, itu tidak benar. Jadi saya dapat doktor menurut infonya dari perguruan tinggi yang itu tidak sudah disebut. Jadi untuk diketahui S1 saya dari Elektro ITB, S2 saya dari Telematics University of Surrey UK United Kingdom, dan S3-nya Doktor Manajemen Bisnis dari Unpad. Jadi kalau mau lihat mudah saja googling, cepat. Dan alhamdulillah ketika itu saya lulus cum laude dan lulusan terbaik Unpad. Dan sebulan yang lalu kebetulan saya terpilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Doktor Ilmu Manajemen Unpad. Mungkin mereka bermaksud untuk promosi menggunakan nama kita gitu aja. Setelah klarifikasi ini udah saya anggap selesai. Tidak akan dilanjutkan. Selain kampus University of Berkeley, STIE Adi Niaga merupakan satu dari sejumlah kampus yang disidak oleh Menristek Dikti pada pekan lalu. Kini sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Adi Niaga mengaku resah setelah kampus mereka dibekukan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Meski perkuliahan hingga saat ini masih terus berlangsung. Salah satunya adalah Zainuddin, seorang mahasiswa semester 4 jurusan Manajemen STIE Adi Niaga yang turut menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Zainuddin menyatakan kekhawatirannya terhadap kelangsungan pendidikan dirinya dan teman-temannya. Dirinya mengaku terkejut dengan kabar praktik jual beli ijazah palsu yang ditujukan kepada sekolah tinggi tempat dirinya menimba ilmu. Zainuddin mengaku sejauh ini tidak menemukan keganjalan dalam sistem pendidikan yang dilakukan. Untuk itu, Zainuddin berharap ada jalan keluar yang diberikan pemerintah bagi mahasiswa yang kini masih menempuh pendidikan di STIE Adi Niaga. Ya, kalau kami ini informasi itu belum dapat apa yang akan dilakukan. Cuma kalau emang benar-benar ditutup, ya kami minta untuk Menristek Dikti merekomendasikan kami ke kampus mana gitu yang dengan biaya yang sama gitu, karena tidak ada lain lagi kecuali di STIE Adi Niaga kita kuliah dari berbagai macam daerah teman-teman mahasiswa gitu. Sementara itu, pihak Jatandras Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembuat ijazah palsu yang biasa beroperasi di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Pelaku mengaku mendapatkan order dari calo dengan mengandalkan salinan ijazah asli dan mencetak ijazah palsu hanya dengan menggunakan alat scanner, printer, dan komputer. Berikut selengkapnya wawancara dari reporter Dani Sanisa dan juru kamera Seno Ariantomo. Maraknya kasus ijazah palsu tampaknya membuat semua pihak berlomba untuk mengungkap dan mengusut tuntas bagaimana proses dari ijazah palsu ini bisa sangat menjamur dan begitu mudah ditemukan. Dan baru-baru ini pihak Jatandras Polda Metro Jaya sudah berhasil menangkap salah satu dari pelaku atau biasa disebut sebagai produsen dari ijazah palsu yang biasa beroperasi di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Pak Alex, sudah berapa lama Anda melakukan profesi sebagai produsen ijazah palsu? Kurang lebih ya setahun, Mbak. Apakah sangat mudah untuk mengkopi dari ijazah yang asli begitu? Dari melalui scanner, dari scanner terus melalui data print. Terus dari calo-calo yang suka datang bawa contoh. Kemudian saya scanner, terus saya buat, udah selesai jadi saya print.
banyak Anda memiliki pelanggan yang menggunakan jasa Anda? Enggak, saya cuman perantara melalui calo. Berapa tarifnya per ijazah per tingkatan tersebut? Kalau untuk SD, SMP, SMA tuh kadang 300 bisa 400. Kalau untuk yang universitas bisa 500 Mbak. Dari calo. Untuk Anda? Iya, untuk sayanya 500. Untuk mereka yang dikenakan tarif bisa berapa? Kurang tahu saya Mbak. Sudah pernah ada komplain kepada Anda sebagai pembuat? Apakah ijazah palsu Anda ketahuan palsunya atau seperti apa? Ya, ketahuan dari print-printan Mbak. Ya kan, pas begitu dipakai nggak taunya palsu ijazahnya Mbak. Mungkin bisa diterangkan dari proses penangkapan ini apa saja yang sudah berhasil diamankan atau disita dari barang-barang bukti yang. Jadi selain ijazah jadi palsu, ijazah palsu jadi siap terima dari klien konsumen, kita juga mendapatkan kopi scan yang kita bongkar dari komputer tersangka, ya. Jadi dia sudah memproduksi kurang lebih 200 ijazah palsu dari berbagai universitas, baik universitas swasta maupun universitas negeri ternama. Kita bayangkan Alek ini punya 4 calo broker. Dia nyetak. Kemarin kita sudah tangkap 1 brokernya, tapi karena tidak cukup bukti kita lepaskan. Nah sekarang tersangka utama sudah kita tangkap, brokernya akan kita kejar. Masih punya 4 broker yang bertugas mencari customer siapapun yang mau sesuai kebutuhannya. Nanti mereka kenakan pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau akta autentik. Ya, ancamannya di atas 5 tahun. Terima kasih Pak Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan demikian wawancara kami dengan pelaku dari produsen pembuat ijazah palsu dan juga Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini pihak tim dari kepolisian maupun berbagai unsur dari Ristek kemudian juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengupayakan untuk melakukan pemberantasan terhadap banyaknya maraknya ijazah palsu ini. Dari Jakarta, Danis Anissa Seno Ariantomo, Metro TV. Sementara itu pemirsa, di Jember, Jawa Timur, status penonaktifan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKA IP PGRI oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat aktivitas akademik dan juga administrasi pun terganggu. Ribuan mahasiswa terancam tidak memiliki ijazah legal. Pihak rektorat tidak dapat melakukan tahapan wisuda para mahasiswa semester akhir strata 1 dan juga 2 pada pertengahan tahun ini karena gelar kesarjanaan dan ijazah yang diterbitkan tidak sah atau tidak diakui oleh pemerintah. Ribuan mahasiswa pun terancam tidak memiliki ijazah legal. IKIP PGRI Jember merupakan satu dari 20 perguruan tinggi di Jawa Timur yang statusnya dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti Menristek. Salah satu alasan IKIP PGRI dinonaktifkan status perguruan tingginya karena rasio jumlah dosen dan juga mahasiswa tidak sebanding. Jumlah mahasiswa mencapai 12.000 orang, sedangkan tenaga pengajar dosen hanya 500 orang saja. Pihak Rektorat IKIP PGRI telah mengajukan persyaratan kepada Dikti untuk kembali mengaktifkan status perguruan tinggi dengan menambah jumlah dosen dan memperbaharui data kemahasiswaannya. Pemirsa, Kepolisian Resor Jakarta Timur berhasil membongkar kelompok pemalsu buku nikah dan juga akta cerai. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 64 buku nikah dan juga puluhan lembar akta cerai palsu. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Sekilas buku nikah dan akta cerai ini tidak berbeda dengan buku nikah dan cerai pada umumnya. Namun ternyata buku nikah dan akta cerai ini adalah palsu dan merupakan buatan dari tersangka berinisial N. N berhasil dibekuk petugas Kepolisian Resor Jakarta Timur di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, menyusul adanya laporan masyarakat tentang adanya pembuatan buku nikah dan akta cerai palsu. Dari tangan N, petugas berhasil menyita puluhan buku nikah palsu dan juga puluhan lembar akta cerai palsu. Ini yang sudah kita lakukan setelah lakukan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti yang berupa
cap stempel ini 65 buah, kemudian buku nikah ini 64 buah, buku nikah yang untuk laki-laki, buku nikah yang untuk perempuan, untuk istri, ini 64 buah. Modusnya, N membuat buku palsu untuk membantu para pasangan yang belum menikah secara resmi, namun ingin memiliki buku nikah untuk mengelabui petugas razia pasangan mesum. Sementara akte cerai palsu biasanya dipesan oleh sejumlah laki-laki yang sudah menikah, namun ingin menikah kembali. Dan N membantu membuat akte cerai palsu untuk mengelabui wanita yang akan dinikahi laki-laki tersebut. Hingga kini, petugas polisian terus memburu tersangka lain di balik pembuatan surat nikah dan akte cerai palsu ini. Selain itu, aparat juga akan bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama terkait asal-usul buku nikah dan akte cerai palsu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa,